bikin hidup lebih baik. Sahabat yang mendengarkan lewat jaringan Radio Dian Mandiri, baik yang ada di NTT, radio ini tidak lihat wajahnya, tapi saudara akan mendengarkan suaranya, kan begitu. Ada 5.000 lebih ya kalau dengan cabang-cabangnya, jemaat 7.000. 7.000 dan mereka masih bahagia melayani, itu luar biasa ya kan. Jemaat 7.000 arti 7.000 masalah, tapi hari ini masih ceria, masih semangat melayani, bahkan mau bermisi bersama-sama dengan Mercy, itu sesuatu yang luar biasa. Dan hari ini kita akan diberkati oleh hambanya. Itulah sebabnya siapkan hatimu. Dan untuk saudara-saudara yang lihat dari page atau Facebook live streaming, saudara-saudara simak dari awal sampai akhir. Dan kalau saudara diberkati sementara mendengarkan, share dengan teman-teman saudara, sehingga semua akan diberkati. Kalau bisa seluruh Indonesia diberkati oleh firman Tuhan. Kita undang Ibu Nelly. Shalom saudara, terima kasih buat kesempatannya hari ini. Hari ini sharing saya temanya Never Limit Yourself. Jangan batasi diri kita. Haleluya. Oke, kita akan buka di Ulangan 28 ayat 13. Ini ayat favorit semua orang kayaknya. Oke, Ulangan 28 ayat 13 menyatakan seperti ini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Katakan amin. Tuhan tidak menjanjikan ke kita itu adalah kita akan turun atau kita bukan menjadi orang yang bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan bilang kita itu akan menjadi kepala. Maksudnya kepala adalah kita akan menjadi seorang pemimpin, katakan amin. Kita akan menjadi sukses, katakan amin. Tapi kadang-kadang kita udah sampai dengan titik bahwa kesannya kita itu sudah berusaha, kesannya. Tapi kok kita tidak menjadi seorang pemimpin. Tapi kadang-kadang ketika kita merasakan, melihat lingkungan kita, kenapa kok saya juga tidak sukses-sukses? Ada apa sebetulnya? Yuk kita akan simak. Jadi waktu saya dilahirkan, saya tidak bisa pesan sama papa mama saya bahwa saya mau menjadi anak orang kaya atau dilahirkan menjadi anak Jokowi atau bisa minta dengan menjadi anaknya bapak presiden siapapun atau mau mintanya itu dilahirkan di Amerika, di India, di China ataupun di Indonesia, tidak bisa order, betul ya? Kita dilahirkan sesuai dengan kasih karunia Tuhan dan ditempatkan pada tempat dan lokasi yang sesungguhnya Tuhan kita ingin menjadi seorang pemimpin di tempat itu. Katakan amin. Waktu saya dilahirkan, saya bukan orang yang kaya, bukan. Bahkan saya dilahirkan dari keluarga yang minus, bukan siapa-siapa. Ya, mungkin tidak dianggap dan tidak dilihat. Karena tidak punya rumah, sekolah juga harus bisa berusaha dengan usaha pribadi, dengan sendiri. Saya ingat, papa saya meninggal umur 9 tahun. Beliau tidak meninggalkan apa-apa. Sepeser pun dia tidak meninggalkan uang, harta, rumah, bahkan kita harus berusaha. Jadi satu hari papa meninggal, umur saya 9 tahun, kita punya 6 saudara, saya anak kelima, dan saat itu semua langsung goyang dan panik, terutama mama saya. Tidak punya pengalaman pekerjaan, tidak punya yang namanya harta atau apapun untuk membesarkan anak-anaknya yang masih kecil-kecil, terutama saya. Saya akan bercerita tentang pribadi saya bahwa waktu saya umur 9 tahun, mama cuma punya prinsip adalah semua anak-anaknya harus sekolah tinggi. Pokoknya sekolah tinggi, yang penting sekolah lulus SMA, itu pemikirannya. Lalu ketika mama berusaha untuk menyekolahkan saya, apa yang di kepalanya adalah saya dititipkan kepada paman saya. Atau mama punya adik, bibi dan paman saya. Jadi saya dititipkan oleh beliau, hanya saya yang dititipkan karena mama merasa bahwa yang lain sudah agak besar, mereka masih bisa untuk dirawat oleh beliau. Jadi karena saya masih terlalu kecil dan saya perlu sekolah dan perhatian yang lebih, saya dititipkan di tempat paman saya itu. Lalu ketika saya ditaruh di sana, saya diperlakukan bukan seperti anak, tapi saya memang disekolahkan. Kebetulan keluarga ini cukup luar biasa, punya uang, punya harta, punya segala sesuatu dan cukup bahagia dan diberkati. Jadi kebetulan saya sekolah dan di sana akhirnya saya diperbantukan untuk melakukan pekerjaan rumah atau asisten rumah tangga. Rumahnya besar, cukup besar. Ada 2 lantai dan rumahnya dari gang tembus ke gang dan itu harus saya bereskan semua. Saya sekarang umur sekitar 42 kurang lebih ya. Kebayang umur 9 tahun ya, saya harus
Ke pasar, harus masak, harus gosok, harus nyuci, apapun semua harus saya kerjakan dan saya harus bisa. Umur 9 tahun. Naik ke 10 tahun waktu itu saya ingat sekali ada perlakuan yang agak sedikit kasar waktu itu diperlakukan. Tapi waktu itu saya hanya bilang begini. Waktu dapat perlakuan itu saya cuma bilangin, Tuhan, saya tidak bisa dan tidak sanggup lagi untuk melakukan hal seperti ini. Akhirnya saya kabur. Saya minggat dari rumah itu dan saya kembali ke rumah mama saya yang dimana rumahnya itu hanya satu petak, tidur harus numpuk-numpuk, udah kayak pisang goreng dipepet-pepetin gitu ya. Tapi terus saya lakukan. Tapi mama langsung kaget. Kenapa kamu pulang? Kamu tidak akan bisa sekolah kalau di sini. Saya cuma bilang begini, tidak apa-apa, saya di sini dan saya akan berusaha semaksimal saya bisa. Mama sedih saat itu saya tahu, tapi saya bilang yang penting saya dekat mama, saya nggak mau jauh-jauh. Saya bilang begitu. Lalu mama tetap berpikir keras, anak ini harus sekolah. Saya disekolahkan, akhirnya dipaksa sekolah kelas 5 waktu itu. Dan waktu dia sekolahkan saya dengan usaha dan akhirnya masuk ke sekolah negeri, muka saya cukup Cina gitu ya. Jadi di situ agak terang sedikit gitu ya di tengah-tengah mereka. Tapi saya sekolah, tapi di situ saya tidak dapat uang jajan. Mama, saya cukup prihatin, diam-diam apa yang saya lakukan? Tuhan, saya mau punya uang jajan seperti anak-anak yang lain. Bisa beli es, beli permen gitu. Apa yang harus saya lakukan? Saya tahu bahwa saya punya pengalaman. Apain? Ngurus rumah tangga. Saya punya inisiatif, saya punya hikmat, saya gedor pintu tetangga saya. Waktu saya gedor, tante, saya mau bekerja sama tante. Rumah tante akan saya bereskan, semua akan saya bereskan, termasuk air. Dulu zamannya belum pam, zamannya masih pompa atau timba air. Ya, saya bilang, pokoknya air akan penuh semuanya dan saya akan lakukan itu untuk tante. Kelas 5 SD, berarti sekitar umur, 11 tahun. Lalu saya lakukan itu dan saya kerjakan, saya diam-diam saya mengumpulkan uang dan saya punya uang dan saya bisa jajan. Sampai satu hari mama sedih karena tidak bisa membayar uang buku buat saya sendiri. Akhirnya saya menyerahkan uang itu dan mama sampai shock, kaget. Ini uang dari mana? Kamu lakukan apa? Kamu mencuri dan dia mencurigai saya. Wajar karena saya tidak memberitahukan. Karena saya tahu kalau dia memberitahukan dia akan sedih dan terluka sebagai orang tua. Lalu kemudian mama berpikir keras lagi bagaimana caranya ini anak biar benar-benar fokus belajar. Dan dia selalu target seperti itu. Saudara, saya ini tidak menganggap diri saya itu membantah orang tua juga, saya tidak berusaha untuk seperti itu. Tapi saya berusaha bahwa apa yang ditaruh oleh mama saya, bahwa saya harus sekolah tinggi, saya terapkan di kepala saya. Walaupun ada pemikiran bahwa dalam saya, bagaimana bisa sekolah tinggi? Apa bisa? Apa mungkin gak ada uang? Tidak mungkin kayaknya saya bisa mencapai dengan level yang paling tinggi, bahkan mungkin untuk S1. Dan saya lakukan itu, dan mama sampai punya hikmat, akhirnya saya harus dititipkan di sebuah panti asuhan. Panti asuhannya gak deket, daerah Jawa Timur di Madiun waktu itu. Lulus SD saya dikirim ke panti asuhan, selamatkan oleh keluarga, orang tua, makanan drastis berbeda dengan rasa yang berbeda, aneh buat saya. Gak ada sambelnya, gak ada apa-apa. Jadi saya sampai gak bisa makan dan saya kurus. Tapi itu bukan sesuatu penderitaan buat saya. Tapi satu, saya tahu bahwa target saya adalah saya harus sekolah. Ternyata waktu mama saya mengusahakan, saya juga berpikirnya saya harus mengusahakan diri saya juga. Dan saya harus survive dengan kehidupan saya. Satu terbesit dalam diri saya bahwa gini. Ketika keluarga saya terlihat bahwa mereka tidak mampu, saya tidak mau besar nanti saya memiliki keluarga dengan kondisi yang sama. Di situ Tuhan bicara. Waktu di panti asuhan itu Tuhan bicara bahwa kamu akan sukses. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi kalau kamu mendengarkan perintahku dan kamu menjalankannya sesuai dengan apa yang kuperintahkan, sesuai dengan firman Tuhan. Itu perintahnya. Lalu saya di sana menyerahkan diri untuk pelayanan. Kebetulan panti asuhan saya adalah Kristen. Saya setia, saya melakukan apa yang saya bisa gitu ya. Dan perjalanan untuk sukses itu tidak mudah. Tapi percayalah, kita ini Tuhan sudah pimpin, sudah tuntun, sudah tunjuk bahwa kita ini akan sukses dan akan menjadi kepala dan kita tidak akan gagal. Amin. Kalaupun kelihatannya sesekali kayaknya kita gagal kok, kita tidak bisa mencapai itu. Waktu saya masuk panti asuhan saya juga berasa bahwa kayaknya kok saya gagal. Katanya mama saya mau membuat saya itu untuk sekolah tinggi. Kenapa saya dimasukin panti asuhan? Image waktu saya masuk panti asuhan sepertinya negatif. Tapi waktu saya masuk di sana dan saya menjalankannya, walaupun kesannya negatif, begitu saya keluar dari panti itu, saya lulus SMP, saya ditarik kembali ke Jakarta dan saya harus sekolah waktu itu. Disekolahkan kembali karena kakak saya satu sudah bisa membiayai saya sekolah. Tetap saya tidak dikasih biaya jajan, uang jajan, saya harus mengusahakannya. Dan saya melakukannya
berbarengan dengan itu. Hikmat itu terus berjalan. Waktu terus saya berjalan dan saya punya hikmat bahwa saya bisa punya waktu untuk saya sambil sekolah dan sambil kerja. Saya lakukan itu, saya ambil sebuah MLM dan saya sambil melakukan itu saya punya uang jajan. Saya masih bisa makan, nongkrong dan dengan makan yang enak dan saya memberkati orang tua saya. Dan itu saya lakukan. Terus berjalan sampai dengan saya kuliah. Waktu saya SMA, maka kakak saya bilang begini, sudah selesai SMA-nya, kalau mau kuliah silakan kamu berusaha sendiri. Karena itulah yang bisa saya berikan untuk sendiri. Oke, fine. Tujuan saya satu waktu itu. Saya pemikirannya udah satu visi sama mama bahwa saya harus sekolah tinggi. Saya cuman di kepala saya bilang begini, saya harus lulus S1. Saya harus mengangkat derajat dari keluarga saya. Minimal ada satu orang yang lulus S1 dari keluarga ini dan dibanggakan oleh title itu. Dan saya waktu saya lulus SMA, saya skip 1 tahun, saya sekolah, saya kumpulkan uang kuliah. Cita-cita saya dulu psikolog, tapi tidak tercapai. Kenapa? Karena nilai dan biayanya cukup sangat tinggi saya sudah hitung, yang akhirnya saya terlempar dan terdampar di sebuah bidang kuliah komputer akuntansi. Saya ambil itu. Kenapa saya ambil itu? Saya tahu kelemahan saya tahu kapasitas saya bahwa saya tidak mengerti atau tidak bisa yang namanya menghitung uang dengan baik, dengan teliti, dengan cermat. Akhirnya saya ambil dari kekurangan saya itu dan saya belajar dengan susah payah, akhirnya saya bisa lulus. Dengan S1 itu saya tahu bahwa dengan saya punya title itu, saya bisa menjadi seorang manajer. Itu cita-cita saya. Saya cuma bilang, Tuhan, oke, saya mau kuliah, saya akan kumpulkan. Tapi satu Tuhan, cita-cita saya mau menjadi seorang manajer saja. Saudara, Tuhan kabulkan. Tuhan kabulkan saya menjadi seorang manajer ketika saya sudah lulus dari S1 itu. Karena pengalaman saya yang sebelumnya, waktu saya kuliah, waktu saya sekolah, itu ternyata menjadi multiplikasi dan mengumpulkan sehingga saya punya experience atau pengalaman yang luar biasa. Dan saya punya link banyak dan itu sampai saya dikasih kepercayaan itu. Dan waktu saya menerima dan mendapatkan apa menjadi cita-cita saya, satu S1. Title itu saya peroleh. Yang kedua manajer itu saya peroleh juga. Tuhan tidak stop di situ. Tuhan angkat saya terus sampai dengan saya kepada tujuannya yaitu menjadi konsultan perusahaan. Wow, itu level tertinggi di sebuah perusahaan. Semua perusahaan walaupun dia ada CEO, ada direktur, ada yang namanya general manager, ada yang namanya marketing staff, tapi dia membutuhkan yang namanya konsultan perusahaan untuk bisa mengelola lebih rapi lagi, lebih baik lagi. Betul? Amin. Waktu saya menyadari kenapa kok saya bisa ada di posisi itu. Bahkan saya menyadari bahwa kenapa saya bisa di posisi ini. Kita ini adalah partnernya Tuhan. Tapi kita itu kalau kita mau menyadari bahwa kita tahu kita adalah partnernya Tuhan. Ada kata-kata yang sering kadang-kadang kita, sehingga kita tidak mencapai dengan posisi yang seharusnya. Itu kata-kata yang sering kita ungkapkan adalah, satu, tidak bisa. Kedua, tidak mau. Ketiga, males. Yes, kenapa? Karena kondisi itu yang membuat kita membatasi diri kita. Kata tidak dalam diri kita untuk kita tidak melangkah, kita tidak bisa, maka kita tidak akan mencapai apa tujuannya Tuhan. Bukan hanya tujuan kita loh. Kalau kita misalnya minta, Tuhan saya mau menjadi seorang apa, saya bercita-cita apa. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tidak ada action apa-apa, kamu cuma ngomong dan bermimpi doang. Kita cuman berhayal, kita hanya berimajinasi. Tapi kalau kita action, kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita, karena kita adalah partnernya Tuhan, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Saudara, kita dikasih talenta itu minimal 1. Tapi ketika 1 talenta yang kita punya dan kita kembangkan terus, kita bisa mencapai apa yang Tuhan mau dan apa yang kita mau. Bukan hanya untuk daging yang kita penuhi, tapi karyanya Tuhan harus kita eksplor. Kita lebar lagi kapasitas kita. Dalam kondisi kita nih manusia, satu yang semua orang punya bakat adalah marketing. Percaya sama saya? Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.